Di balik keberhasilan pendakian menuju puncak tertinggi Everest, ada sosok-sosok tangguh yang jarang terlihat kamera. Suku Sherpa. Merekalah tulang punggung setiap ekspedisi, menyusun jalur pendakian, memanggul perlengkapan berat, dan memandu para pendaki melewati medan es yang mematikan. Kemampuan fisik mereka jauh melampaui manusia pada umumnya. Para Sherpa sanggup membawa beban hingga 50 kilogram di ketinggian ekstrim, tempat oksigen menipis, dan suhu menusuk tulang. Bagi para pendaki, mereka bukan sekadar pemandu, melainkan penyelamat. Bahkan dalam sebuah kisah yang terkenal, seorang Sherpa pernah menemani dan menyelamatkan pendaki asal Malaysia yang mengalami hipotermia parah. Ia menggendong pendaki itu menuruni jalur bersalju selama hampir 6 jam, hingga akhirnya tiba dengan selamat di base camp. Suku Sherpa adalah pahlawan sunyi dari Himalaya, penjaga jalur yang memastikan setiap langkah menuju puncak tertinggi dunia dapat tercapai. Mereka adalah kekuatan tak terlihat di balik setiap keberhasilan menjejak atap bumi di Gunung Everest. Di ketinggian sekitar 3.000 meter di wilayah Solukhumbu, Nepal, perkampungan suku Sherpa menghiasi lembah-lembah di kaki Everest. Mereka berasal dari Tibet dan bermigrasi ke Nepal sekitar 500 tahun lalu untuk mencari tanah baru. Pada awalnya, mereka hidup sebagai petani dan penggembala yak, hingga memasuki awal abad ke-20 ketika ekspedisi Eropa mulai berdatangan. Sejak saat itu, banyak Sherpa beralih menjadi pemandu gunung. Keahlian mereka begitu luar biasa hingga kata Sherpa sering disalahartikan sebagai sebutan untuk pemandu pendakian di berbagai negara. Padahal, kekuatan mereka bukan sekadar latihan, melainkan juga warisan biologis. Penelitian menemukan bahwa suku Sherpa membawa mutasi gen EPA1 yang memungkinkan tubuh mereka memanfaatkan oksigen secara jauh lebih efisien di ketinggian. Mereka tidak mengalami lonjakan sel darah merah berlebihan seperti pendaki lain, membuat darah tetap cair, dan mengurangi risiko penyakit ketinggian. Sejak kecil, Sherpa hidup di bukit-bukit terjal, mengangkut beban berat, dan bernapas di udara tipis. Lingkungan ini membentuk otot, keseimbangan, dan ketahanan tubuh yang luar biasa. Namun, kekuatan mental merekalah yang seringkali lebih menonjol. Gunung dianggap suci dalam budaya Sherpa, sehingga setiap pendakian dilakukan dengan ketenangan dan rasa hormat. Selain fisik yang kuat, mereka adalah ahli navigasi di medan bersalju. Para Sherpa memasang tangga, menyiapkan tali, membuka jalur, dan membawa logistik penting bagi pendaki lain. Tanpa mereka, sebagian besar ekspedisi ke puncak Everest mungkin tidak akan pernah mencapai keberhasilan seperti yang kita kenal hari ini. Suku Sherpa dikenal sebagai pemelihara yak, hewan besar khas Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Yak mampu bertahan pada suhu sekitar minus 40 derajat Celcius dan hidup di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Bagi masyarakat Sherpa, hewan ini memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari bulunya yang tebal, mereka membuat pakaian hangat dan tenda. Sementara susu yak diolah menjadi mentega dan keju, menjadi sumber gizi utama di wilayah yang miskin bahan pangan. Bahkan kotoran yak dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak dan menghangatkan rumah, menggantikan kayu yang sulit ditemukan di dataran tinggi. Namun peran terbesar yak bagi Sherpa adalah sebagai hewan angkut yang sangat kuat. Layaknya kuda bagi para koboi atau unta bagi para pengelana gurun, yak menjadi penggerak utama di jalur pegunungan Himalaya. Dengan tubuh kokoh dan langkah stabil, hewan ini mampu membawa beban mendekati 100 kg, melintasi jalur sempit, berbatu, serta tertutup salju, rute yang mustahil dilalui kendaraan modern.
Dalam berbagai ekspedisi pendakian, ia adalah tulang punggung logistik, mengangkut perlengkapan, makanan, dan tenda dari desa menuju base camp. Ketahanannya terhadap udara tipis dan suhu ekstrim menjadikannya sahabat paling setia bagi suku Sherpa dalam menjelajahi dunia di atas awan. Bagi mereka, ia bukan sekadar hewan, melainkan bagian dari tradisi, sumber kehidupan, dan mitra yang membantu menaklukkan gunung-gunung tertinggi di bumi. Sejarah pendakian Everest bersama suku Sherpa dan penjelajah Eropa membentang sangat panjang. Sejak awal era 1920-an, para petualang Eropa yang dibantu Sherpa berusaha menaklukkan puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest, yang menjulang hampir 8.848 meter di atas laut. Namun, selama puluhan tahun, berbagai upaya itu berakhir gagal. Everest terlalu liar, dan rentetan percobaan selama lebih dari 3 dekade menelan korban. Lebih dari belasan Sherpa dan penjelajah tewas akibat longsor, kelelahan, hipotermia, serta kurang oksigen. Pada masa itu, wilayah Everest sangat terisolasi. Logistik sulit diangkut, cuaca tidak bisa diprediksi, dan badai salju dapat muncul kapan saja. Suhu ekstrim mencapai sekitar -60 derajat Celcius, cukup untuk mengancam nyawa pendaki paling berpengalaman. Tantangan terbesar datang ketika memasuki ketinggian di atas 7.000 meter, zona yang dikenal sebagai zona kematian, di mana tekanan udara turun drastis dan oksigen menipis. Tubuh bekerja jauh lebih keras, napas terengah, jantung berdetak cepat, pencernaan terganggu, nafsu makan hilang, dan tidur menjadi sulit. Kondisi inilah penyebab utama ratusan kematian pendaki di Everest. Tonggak sejarah baru terukir pada akhir Mei tahun 1953. Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru bersama Tenzing Norgay, seorang pemandu Sherpa legendaris, resmi menjadi manusia pertama yang berdiri di puncak Everest. Pendakian ini merupakan bagian dari ekspedisi Inggris yang dipimpin John Hunt, disponsori oleh Royal Geographical Society dan Alpine Club. Setelah berminggu-minggu menghadapi medan ganas dan cuaca brutal, Hillary dan Tenzing berangkat dari perkemahan terakhir yang berada di ketinggian sekitar 8.500 meter. Tantangan terbesar mereka adalah Hillary Step, tebing curam yang menutup jalur menuju puncak. Dengan ketenangan dan kemampuan teknis yang luar biasa, keduanya berhasil melewatinya. Menjelang tengah hari, mereka akhirnya berdiri di titik tertinggi di permukaan bumi. Di puncak, Tenzing memberi persembahan makanan sebagai penghormatan tradisi Sherpa, sementara Hillary meninggalkan sebuah salib kecil. Setelah sekitar 15 menit menikmati kemenangan itu, mereka turun dengan selamat dan membawa kabar yang menggema ke seluruh penjuru dunia. Saat kembali, Hillary disambut sebagai pahlawan dan menerima gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II. Tenzing pun dihormati sebagai pahlawan nasional, namun ia rendah hati dengan menegaskan bahwa keberhasilan itu adalah hasil kerja keras bersama. Menjadi pemandu di Gunung Everest adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Namun bagi suku Sherpa, risiko itu sebanding dengan imbalannya. Dalam satu ekspedisi, seorang Sherpa bisa memperoleh bayaran mencapai ratusan juta rupiah, tergantung kesepakatan, beban bawaan, dan tujuan pendakian, belum termasuk bonus. Satu ekspedisi berlangsung sekitar 2 bulan, sehingga mereka hanya perlu bekerja 1 hingga 2 kali dalam setahun. Dan perlu diketahui, satu pendakian biasanya melibatkan belasan Sherpa, membuat biaya menuju puncak Everest sangat mahal.
Perjalanan dimulai dari base camp Everest yang berada di ketinggian lebih dari 5.364 meter. Disinilah para Sherpa menyiapkan logistik penting seperti makanan, bahan bakar, tabung oksigen, hingga perlengkapan medis. Setiap detail harus tepat, karena kekurangan satu perlengkapan saja dapat mengancam nyawa. Para pendaki biasanya menghabiskan beberapa hari di lokasi ini untuk beraklimatisasi sebelum naik lebih tinggi. Sebelum bergerak, para Sherpa dan pendaki akan mengikuti ritual puja, sebuah upacara persembahan untuk memohon perlindungan kepada dewa dan roh penjaga gunung. Dipimpin oleh seorang lama, ritual ini meliputi pembakaran dupa, pemasangan bendera doa, serta persembahan makanan. Setelah doa selesai, mereka menari bersama sebagai simbol keberanian dan harapan baik sebelum menghadapi perjalanan berat. Tugas-tugas Sherpa kemudian dimulai. Pertama, tim Icefall Doctor membuka jalur melalui Khumbu Icefall, sebuah kawasan es bergerak penuh celah dan bongkahan raksasa. Mereka memasang tangga aluminium dan tali pengaman agar jalur aman dilalui. Kedua, tim High Altitude Porters bertugas membawa perlengkapan vital, oksigen, tenda, dan persediaan makanan dari base camp ke camp berikutnya hingga camp 4. Mereka terus bolak-balik menjaga agar logistik tetap tersedia. Ketiga, para Sherpa pemandu mendampingi pendaki, mengawasi kondisi kesehatan, memastikan ketersediaan oksigen, serta membantu membawa sebagian perlengkapan. Keempat, tim cuaca dan navigasi menganalisis kondisi angin dan salju untuk menentukan waktu terbaik menuju puncak. Ujian terberat hadir ketika memasuki camp 4, berada di sekitar 7.950 meter, wilayah yang dikenal sebagai zona kematian. Di sini, tubuh manusia mulai melemah, oksigen menipis, dan setiap langkah terasa menambah beban berkali lipat. Banyak pendaki tidak dapat kembali dari titik ini. Sejak awal era pendakian Everest, ratusan orang telah kehilangan nyawa, sebagian besar masih membeku di lereng karena evakuasi yang hampir mustahil. Namun berkat ketangguhan para Sherpa, pendaki tetap melangkah menuju atap dunia. Di ketinggian lebih dari 8.800 meter, puncak Everest akhirnya tercapai. Tetapi bagi Sherpa, ini bukan garis akhir. Mereka tetap memandu semua pendaki turun dengan selamat. Tanggung jawab yang bagi mereka lebih penting daripada merayakan kemenangan. Pada akhirnya, di balik kejayaan para pendaki, Sherpa adalah napas kehidupan Everest. Mereka yang menjaga, memandu, dan memastikan setiap langkah kembali pulang.